Mendengar ada ular berkepala banyak, tentu kita teringat pada cerita-cerita legenda dari Yunani kuno yang disebut dengan Hydra. Dalam mitosnya, monster ini berbentuk ular atau naga yang memiliki 9 buah kepala. Setiap salah satu kepalanya dipotong, maka akan tumbuh dan membentuk 2 buah kepala yang baru. Dalam cerita legenda, Hercules pernah mengalahkan Hydra. Hercules membakar 8 dari 9 kepala itu sebelum menguburkan kepala yang terakhir di bawah batu. Apakah makhluk ular berkepala banyak ini hanya ada dalam cerita legenda? Ternyata bukan sekedar mitos atau legenda. Nabi SAW mengabarkan binatang buas ini benar-benar ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Hasanah kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Hasanah Islam. Pemirsa Hasanah, sejumlah sumber menyebutkan makhluk aneh ular berkepala banyak benar-benar ada dan akan ditemui oleh orang-orang tertentu setelah kematiannya. Meski bentuknya tidak sama persis seperti dalam cerita legenda Yunani kuno, ular berkepala banyak akan muncul di alam kubur atau alam barzah, salah satu terminal pemberhentian perjalanan hidup manusia. Manusia yang meninggal akan berpindah dari alam dunia ke alam penantian hingga menunggu hari kiamat tiba. Dalam penantiannya, manusia sudah akan mendapatkan perlakuan sesuai dengan tindakan yang dilakukan semasa hidup. Jika dia beriman dan taat, maka akan mendapat kenikmatan. Namun hal sebaliknya akan terjadi bagi mereka yang tidak taat dan melanggar apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu balasan yang menakutkan adalah siksaan dari ular berkepala banyak atau yang disebut Nabi dengan tinin. Bahkan tak hanya 1 atau 2 ekor ular. Rasulullah SAW menceritakan jika ular ini berjumlah 99, setiap satu ekornya memiliki 7 kepala. Bagaimana pedihnya siksaannya dan seperti apa wujudnya ular ini? Ular tinin merupakan ular yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyiksa manusia. Ular ini berjumlah 99 ekor dan 1 ekornya memiliki 7 kepala. Tidak cukup sampai di situ, setiap kepala yang ada di tubuh ular tersebut akan mencakar, menggigit, menyembur hingga tubuh si mayit menjadi bengkak. Siksaan yang demikian ini akan berlangsung hingga hari kiamat tiba. Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin di dalam kuburnya seperti raudah, taman. Dilapangkan kuburnya sejauh 70 hasta. Disinari kuburnya seperti cahaya bulan purnama. Tahukah kalian tentang apa ayat yang diturunkan ini? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu Nabi berkata, tentang azab kubur orang kafir di kuburnya, demi jiwaku yang berada di tangannya. Sesungguhnya, orang kafir akan disengat 99 tinin. Apakah kalian tahu tentang tinin? Ternyata para sahabat juga tidak tahu. Lalu Nabi melanjutkan sabdanya, itu adalah 99 ular. Setiap satu ular memiliki 7 kepala. Semua kepala meniup-niup pada orang kafir itu yang dikubur itu, lalu menyengatnya dan merobek-robeknya sampai hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Hibban, Abu Ya'la dan lainnya. Disahihkan oleh Al-Baihaqi, dihasankan oleh Al-Arnaud, Husain Sulaim Asad dan lainnya. Selain akan menyiksa orang kafir saat di alam barzah kelak, ternyata ular tinin juga akan menyiksa manusia yang gemar berbuat maksiat selama mereka hidup di dunia. Tidak hanya itu, ular tersebut juga akan menyiksa ibu yang tidak mau menyusui anak-anaknya. Dalam hal ini, Rasulullah SAW bersabda, pernah aku melihat para wanita yang payudara-payudara mereka dicabik-cabik ular-ular yang ganas. Maka aku bertanya, kenapa mereka? Malaikat menjawab, mereka adalah para wanita yang tidak mau menyusui anak-anaknya tanpa ada alasan syar'i. Hadis riwayat Hakim. Gambaran mengenai siksaan yang Allah berikan kepada orang kafir lewat ular tinin ini begitu mengerikan. Mereka akan disiksa dengan penuh kepedihan saat berada di alam barzah.
Inilah yang dijelaskan Aisyah radhiyallahu anha. Orang-orang kafir akan disiksa pedih di kuburnya dengan dicabik-cabik oleh ular ganas yang botak, lalu ular tersebut memakan orang itu dari kepala hingga kakinya. Kemudian orang itu kembali ke bentuk sempurna, setelah itu dimakan lagi orang itu dari arah kaki sampai kepalanya. Lalu orang itu kembali ke bentuk sempurna, lalu ular tersebut memakan lagi orang tersebut dari arah kepala hingga sampai kakinya. Begitu seterusnya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Wallahu a'lam. Pemirsa sana, saat kita mendengar telaga besar dan luas, kita menjadi terbayang Danau Toba. Luasnya mencapai sekitar 1000 km persegi. Lokasinya indah dan cocok untuk berwisata. Tapi tahukah Anda, Nabi kita Muhammad SAW mempunyai telaga yang sangat besar dan luas, jauh lebih besar dari Danau Toba. Keindahan Danau Toba yang begitu populer di tanah air tak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan danau milik Nabi SAW. Bahkan jika dibandingkan dengan danau terbesar di dunia sekalipun, hanya saja lokasinya hingga kini masih misterius. Namun begitu, Nabi SAW menjanjikan kelak kita akan diperkenankan mendatangi danau itu, bukan untuk berwisata, menikmati keindahannya, tapi lebih dari itu, untuk menikmati segarnya air yang tersedia di telaga Nabi SAW. Ajaibnya, bila kita meneguk airnya, siapapun tak akan merasa haus selamanya. Air dalam telaga ini begitu istimewa. Nabi sendiri yang mengabarkan pada kita, telaga miliknya itu airnya lebih putih daripada salju, lebih manis daripada madu yang dicampur susu, lebih harum daripada minyak kasturi. Air itu berasal dari sungai Al-Kautsar di surga yang dialirkan melalui 2 buah talang yang terbuat dari emas dan dari perak. Ukuran dan bentuknya pun sangat besar dan sempurna, berbentuk bujur sangkar dengan panjang sisi-sisinya sama. Sejauh 1 bulan perjalanan dengan onta yang jika dihitung menghasilkan angka sekitar 1500 km. Sudut-sudutnya juga sama. Panjang sisi-sisi telaga Nabi sama dengan jarak antara Mekah ke Baitul Maqdis yang ternyata juga sekitar 1500 km. Dalam keterangan yang lain lagi, Nabi menyebutkan bahwa panjang sisi telaga Nabi SAW itu adalah sama dengan jarak antara Madinah dan Oman yang kira-kira juga 1500 km. Dalam keterangan lain lagi disebutkan bahwa sisi telaga itu sepanjang jarak antara kota Aden di Yaman dengan Ailah di ujung utara Laut Merah. Nabi SAW bersabda, "Telagaku panjangnya sejauh perjalanan 1 bulan. Sudut pojoknya sama, airnya lebih putih daripada susu, baunya lebih wangi daripada misk. Bejana-bejananya seperti bintang di langit. Siapa yang minum sekali tidak akan haus selamanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika dihitung berarti luas telaga Nabi SAW ini mencapai lebih dari 2 juta meter persegi. Lalu, di manakah letak telaga Nabi SAW yang sangat istimewa ini? Tentu bukan di bumi kita ini, bukan pula di galaksi lain, tapi seperti yang disebut Nabi SAW, telaganya berada di padang mahsyar. Anda bisa bayangkan kondisi di padang mahsyar. Berdasarkan keterangan Nabi SAW, lokasinya seperti hamparan yang datar, tak ada tempat yang tinggi atau lebih rendah. Benar-benar hamparan yang sama, berwarna putih. Tempat dikumpulkannya seluruh umat manusia pada hari kiamat nanti. Di tempat itu, matahari didekatkan hingga 1 mil di atas kepala, sehingga manusia bercucuran keringat, hingga keringat itu membanjiri tubuhnya sesuai amalannya di dunia. Bahkan hingga menenggelamkan seseorang hingga mulutnya. Situasi panas terik luar biasa yang tentu saja semua orang akan merasakan kehausan yang amat sangat. Maka seteguk air menjadi idaman semua orang. Di tempat seperti inilah telaga Nabi itu berada. Tentu saja sangat menggiurkan bagi semua orang. Nabi menyebutnya dengan istilah haud atau telaga. Di telaga Nabi ini akan disediakan bejana-bejana dan cangkir-cangkir surga yang jumlah dan keindahannya seperti bintang-bintang di langit. Selain itu juga ceret-ceret dari emas dan perak, sejumlah bintang di langit. Rasulullah bersabda, tampak di telaga itu ceret-ceret dari emas dan perak, sejumlah bintang di langit. Hadis riwayat Muslim. Haud atau telaga Nabi SAW ini hanya diperuntukkan khusus untuk umatnya.
Kelak Nabi Muhammad SAW akan datang terlebih dahulu untuk menunggu umatnya di telaga Haud. Beliau menghalangi orang-orang yang bukan umatnya untuk mendekati telaganya. Rasulullah SAW mengabarkan dalam sabdanya, "Telagaku panjangnya lebih jauh daripada jarak antara Ailah dan Aden. Artinya lebih putih dari salju, lebih manis daripada madu yang dicampur susu. Sungguh gayungnya lebih banyak daripada jumlah bintang. Aku menghalangi orang-orang selain umatku untuk mendekati telagaku, sebagaimana seseorang menghalangi onta orang lain untuk mendekat ke wadah airnya." Saat mendengar kabar ini, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah Anda mengenaliku di hari itu?" Nabi SAW menjawab, "Iya, kalian memiliki tanda yang tidak dimiliki oleh umat sebelumnya. Kalian mendatangiku dalam keadaan putih di wajah dan tangan kaki, karena bekas wudhu." Hadis riwayat Muslim. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa pada setiap sudut telaga akan berdiri Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali yang membantu beliau melayani kaum mukmin yang akan minum di telaga itu. Telaga yang luar biasa, keindahannya, kejernihan airnya, dan semerbak aromanya ini sejak dahulu sudah ada, sudah tercipta. Nabi sendiri yang mengabarkan kepada kita. "Demi Allah, sungguh aku telah melihat haudku sekarang." Hadis riwayat Al-Bukhari. Meski disediakan khusus untuk umat Muhammad SAW, namun ada beberapa orang dari umat Nabi SAW yang tidak bisa mendatangi telaga, apalagi menikmati kesegaran airnya. Mereka seolah dihalangi hingga tersesat tidak menemukannya. Namun begitu, Nabi SAW telah berusaha memanggilnya agar mendatangi telaga. "Umatku, umatku." Beliau berharap agar mereka bisa turut mendatangi telaga, hingga beliau mendapatkan jawaban dari malaikat mengapa mereka tidak bisa mendatangi telaga. Pemandangan menyedihkan ini disebutkan Rasul SAW dalam sabdanya, "Akulah yang pertama kali mendatangi Haud. Siapa yang menuju kepadaku akan minum, dan siapa yang minum niscaya tidak akan haus selamanya. Sungguh akan ada beberapa kaum yang mendatangiku, dan aku mengenalnya, dan mereka juga mengenalku. Kemudian antara aku dan mereka dihalangi. Aku pun mengatakan, mereka umatku. Kemudian disampaikan kepadaku, kamu tidak tahu apa yang telah mereka buat sepeninggalmu. Lalu aku menimpali, enyahlah, enyahlah orang yang mengubah agama sepeninggalku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ternyata orang-orang yang kelak dijauhkan dari telaga Nabi SAW ini adalah orang-orang yang amal dan akidahnya menyimpang. Mereka terusir dari telaga. Karena dulu ketika di dunia, mereka tidak menjadikan tuntunan Rasul SAW sebagai sumber agama. Sehingga di akhirat, mereka tidak bisa menikmati air telaga beliau yang berkah. Pemirsa sana, ada lagi tempat antara surga dan neraka yang disebut Rasul SAW dengan kontoroh atau jembatan, jalur yang akan dilalui oleh semua orang yang akan memasuki surga. Ini bukan jembatan biasa, tapi di api neraka mereka lalu tertahan di kontoroh yang berada di antara surga dan neraka. Kemudian mereka semua dihukumi satu sama lain atas kezaliman yang dahulu pernah mereka lakukan. Sampai ketika mereka semua sudah bersih dari dosa, mereka baru diizinkan untuk masuk ke dalam surga. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, benar-benar salah seorang di antara kalian itu lebih mengenali tempat tinggalnya di surga daripada tempat tinggalnya dahulu ketika di dunia. Hadis riwayat Bukhari. Kontoroh merupakan hal yang gaib yang kita hanya dituntut untuk mengimaninya sebatas apa yang ada di Al-Quran dan atau hadis Nabi SAW. Di kontoroh atau jembatan ini, kisas atau pembalasan akan ditegakkan. Tentunya, jika pembalasan ditegakkan, akan menimbulkan ketegangan. Namun begitu pembalasan di tempat ini tetap saja membahagiakan. Karena seseorang jika telah sampai ke titik jembatan ini, berarti telah berhasil melewati sirat atau titian sirat. Yang berarti pula telah selamat dari neraka. Berkaitan dengan kisos atau pembalasan ini, seorang ulama kontemporer menyebutkan, pembalasan ini bukan pembalasan yang pertama yang terjadi di permulaan hari kiamat. Karena kisos atau pembalasan di jembatan ini sifatnya lebih khusus dengan tujuan menghilangkan rasa dendam dan dengki serta permusuhan di dada-dada manusia. Sehingga kisos ini kedudukannya sama persis sebagai penyuci dan pembersih.
Hal itu dilakukan karena ganjalan yang ada di dalam hati tidak mungkin bisa hilang secara sempurna hanya sekedar dibalas dengan kisos atau pembalasan yang pertama. Maka keberadaan kontoroh atau jembatan yang berada di antara surga dan neraka tujuannya adalah untuk mensucikan isi hati mereka, sehingga mereka masuk ke dalam surga benar-benar dengan hati bersih tanpa ada lagi rasa iri dan dengki yang tersimpan. Allah Ta'ala berfirman, "Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan." Quran Surat Al-Hijr ayat 47. Peristiwa pembalasan yang terjadi di kontoroh atau jembatan ini menunjukkan keadilan Allah yang maha sempurna. Seorang mukmin tidak akan masuk surga sedang dirinya masih punya hutang kezaliman pada saudaranya. Keadilan itu tampak tidak hanya pada manusia, bahkan sampai binatang pun dihukumi satu sama lainnya atas kezaliman yang dahulu mereka saling lakukan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Benar-benar akan dibalas semua hak dan dikembalikan pada ahlinya kelak pada hari kiamat, sampai sekiranya didatangkan seekor kambing yang tidak bertanduk dengan kambing yang bertanduk." Hadis riwayat Muslim. Maka seorang muslim haruslah berhati-hati jangan sampai melakukan kezaliman terhadap orang lain, baik itu menyangkut harta, kehormatan, hingga nyawa. Dan bagi yang telah terlanjur berbuat zalim, wajib baginya untuk berusaha membebaskan dirinya atas tanggungan yang dimiliki oleh orang lain, dan meminta dihalalkan sebelum mendatangi mereka kelak pada hari kiamat, pada hari yang tidak ada lagi berguna dirham dan dinar, namun pembayarannya menggunakan kebaikan dan kejelekan, pahala dan dosa. Seperti dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa mempunyai kezaliman pada orang lain, baik kehormatan atau yang lainnya, maka hendaknya dirinya meminta supaya dimaafkan pada hari ini, sebelum tidak ada berguna lagi dinar dan dirham. Namun bila dirinya punya amal soleh, maka diambilkan untuk saudaranya tersebut sesuai tingkat kezalimannya. Dan jika dirinya sudah tidak menyimpan kebaikan sedikit pun, maka diambilkan kejelekan saudaranya lalu ditimpakan kepadanya." Hadis riwayat Bukhari. Peristiwa di Kontoroh juga memberikan penjelasan bahwa surga tidak mungkin dimasuki oleh jiwa yang buruk. Ia hanya diperuntukkan bagi jiwa yang baik dan suci. Dan di antara kenikmatan yang terdapat di dalam surga ialah dihilangkannya penyakit hati dari iri dan dengki serta permusuhan, sehingga mereka betul-betul merasakan kelezatan nikmat yang sempurna dan memperoleh kebahagiaan hakiki. Allah Azza wa Jalla menjelaskan dalam firman-Nya, "Dan kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka, mengalir di bawah mereka sungai-sungai, dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami kepada surga ini. Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk." Quran Surat Al-A'raf ayat 43. Aisyah radhiyallahu anha, "Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang firman Allah Azza wa Jalla, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit. Di manakah manusia pada waktu itu berada, wahai Rasulullah?" Maka beliau SAW menjawab, "Di atas jembatan." Hadis riwayat Muslim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi kita untuk senantiasa istiqomah pada ajaran agama. Amin ya Rabbal Alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.